Kita di mana nih Nala? Di mana ini? Kira-kira di mana ya teman-teman? Wah, kita mau ngapain? Mau ibadah. Kita mau ibadah sekolah minggu teman-teman. Kita berdua doang. Panggil siapa ya? Ada siapa ya? Kira-kira kita sama siapa ya? Anak sekolah minggu nih dia juga. Iya. Terus bisa main gitar loh teman-teman. Kira-kira siapa ya? Jago. Oh jago banget. Kita sama siapa nih? Kita sama Adriel. Kita panggil ya Adriel ya. 1, 2, 3. Adriel. Wah, ini dia Adriel. Hai Adriel. Halo. Apa kabar? Baik. Wah, luar biasa. Baik semuanya. Mas Nala apa kabar? Baik. Wah, baik. Kak Santi gimana? Baik juga. Sudah siap kita mau ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah dong. Sudah. Kita sapa teman-teman dulu nih sebelum kita mulai. Kita sapa, selamat pagi teman-teman. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Ya. Kita tanya kabarnya teman-teman nih. Gimana kabarnya teman-teman ya? Coba yuk. 1, 2, 3. Apa kabar teman-teman? Wah, semoga teman-teman sehat-sehat semua. Sudah siap kita mau mulai ibadah sekolah minggu? Siap. Siap. Oke, silakan. Oke, Mas Nala. Iya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan ibadah online. Kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi kita. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Kita mau ajak teman-teman buat bangkit Iya. berdiri juga ya. Berdiri Yuk, kita aja berdiri yuk. dulu teman-teman. Berdiri. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi ya teman-teman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, hari ini kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Nea. Silahkan Nea. Silakan ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena di masa pandemi ini kami masih tetap bisa belajar meskipun secara daring ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, dan teman-teman ya Tuhan. Berkati juga ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih Nea. ya. Wah, luar biasa teman-teman. Sekarang kita mau lanjut lagi, tapi sebelumnya
kita masih bangkit berdiri ya teman-teman Iya, ya. bangkit Biar berdiri. lebih semangat. Tuh, kita mau fresh. angkat satu pujian, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi warna cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekali lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi warna cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Wah, jadi siang malam harus Sembahyang. sembahyang, berarti harus berdoa. Nggak lupa juga harus tetap memuji Tuhan. Betul. Oke deh teman-teman. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih, Nala. Kita mau ngapain nih? Tadi kita udah Kita pujian, kita udah Iya, memuji nama betul. Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain nih? mau persembahan. Oh, kita mau persembahan nih Iya, kita mau persembahan. teman-teman. Untuk persembahan dimasukkan ke amplop, diberi kepada orang tua, dibawa ke gereja, dan jangan lupa ditulisin komisi anak ya. Wah, betul. Bisa dititipkan ke mama papa biar nanti bisa dibawa ke gereja, dan jangan lupa ditulisi komisi Komisi anak. Oke, kita mau persembahan dengan diiringi lagu apa nih? Bila topan keras. Bila Topan Keras. Oke. Siap? Oke. Siap. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Wah, oke. Sekarang teman-teman kita mau Doa persembahan. berdoa untuk persembahan. Doanya yang pimpin Saya. Nala. Oke, silahkan Nala. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa ibadah online, dan hari ini kami akan memberikan persembahan kepadamu, persembahan yang terbaik. Kiranya bisa persembahan ini berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Wah, terima kasih Nala. Sama. Wah, teman-teman, kita sudah pujian, kita sudah memuji Tuhan, pujian. kita sudah berdoa juga. Kita sudah kumpulkan persembahan. Wah, selanjutnya apa, Adriel? Nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagi, Oke. kita mau siap-siap buat dengerin firman Tuhan. Oke? Kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke teman-teman, sebelum masuk firman kita mau berdoa dulu supaya kita lebih siap buat dapat firman ya. Oke, sekarang kita mau doa, Kak Santi yang pimpin. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan pada kami. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami mau belajar, kami mau mendengar firman-Mu lewat Kak Anti yang nanti akan menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa paham dan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga berkati Kak Anti yang akan membawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Santi. Sama-sama teman-teman. Oke. Wah, tadi kan Kak Santi udah bilang tuh siapa yang bawain firman. Iya. Kita panggil ya bareng-bareng Oke, kita ya. panggil bareng-bareng. Kita panggil Kak Anti bareng-bareng. 1, 2, 3. Silakan Kak Anti. Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap semangat, sehat, dan sukacita ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, belum bisa bertemu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, tapi kakak Anti percaya kalian tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalian sudah siapkan belum Alkitabnya? Ya, siapkan dulu ya. Nah, sebelum kita menerima firman Tuhan, Kakak Anti akan pimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu dan juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini Kakak Anti akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Nah, kita bisa buka ya Alkitab kita masing-masing. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 ini
menceritakan tentang Nabi Musa yang menerima 10 perintah Allah. Nah, ternyata 10 perintah Allah ini berkaitan juga dengan hukum kasih. Coba kalian masih ingat nggak? Yuk adik-adik, kita belajar bersama-sama ya tentang 10 perintah Allah dan hukum kasih. Nah, 10 perintah Allah dan hukum kasih itu ternyata berkaitan loh. Kalian pasti masih ingat 10 perintah Allah itu dari mana? Iya, betul. 10 perintah Allah itu dari Tuhan Allah ketika bertemu dengan Nabi Musa di Gunung Sinai. Jadi, Tuhan Allah menitipkan sabdanya, yaitu 10 perintahnya, melalui Nabi Musa yang ditulis di 2 loh batu. Di situ ada gambarnya ya adik-adik. Ceritanya ini adalah Nabi Musa yang membawa 2 loh batu. Kalian masih ingat nggak isinya apa saja? Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Yaitu yang pertama, akuilah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada Tuhan saja, dan cintailah Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Seperti apa itu? Dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita tidak menjelek-jelekan nama Tuhan, tapi kita menyebut nama Tuhan di setiap kita memuji, kita menyembah, kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Termasuk yang dilakukan adik-adik hari ini, termasuk menguduskan hari Tuhan. Kalian mau mengikuti sekolah minggu, kalian mau memuji nama Tuhan, mau berdoa, mau belajar firman bersama-sama, itu sudah termasuk menguduskan hari Tuhan, yaitu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hormatilah ibu bapakmu, menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghormati kakek nenek. Nah, artinya kalian juga harus menaati, ya adik-adik, sama ayah dan ibu, sama papa dan mama. Kita harus menghormati apa sih yang diajarkan sama ayah ibu kita, yang diajarkan sama orang tua kita. Jangan dibantah-bantah, jangan ngeyel. Yuk, kemudian yang kelima ya, jangan membunuh. Keenam, jangan berzinah. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itu adalah 10 perintah Allah. Kemudian ayat tadi. Nah, di sini 10 perintah Allah ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. 10 perintah Allah yang mulai dari nomor 1 sampai nomor 3 ini berhubungan tentang Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pada Tuhan? Tadi sudah ada ya, kalian bisa baca sendiri kan. Yang pertama, kita harus mencintai Tuhan Allah kita. Yang kedua, kita jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Jangan sembarangan menjelek-jelekan nama Tuhan Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus menguduskan hari Tuhan. Nah, kemudian yang nomor 4 sampai nomor 10. Ini kita berhubungan dengan sesama. Kalau yang di nomor 4, hormatilah ibu bapakmu. Jadi setelah kita menghormati Tuhan, kita menghormati ibu dan bapak. Kemudian dari nomor 4 sampai 10 ini kita mengasihi sesama manusia kita. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 10 perintah Allah ini berkaitan dengan yang namanya hukum kasih. Dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, sudah jelaskan adik-adik. Jadi di hukum kasih itu hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan cara yang seperti tadi. Seperti yang di 10 perintah Allah. Yang kita juga harus mencintai Tuhan Allah. Kita tidak boleh mengejek atau berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan Allah.
dan juga menguduskan hari Tuhan. Dan di hukum kasih yang kedua, itu adalah mengasihi sesama manusia. Termasuk di hukum perintah Allah, ke-10 perintah Allah, itu kita mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, juga mengasihi sesama kita manusia. Ya, adik-adik. Kemudian selanjutnya, di sini ada cuplikan cerita tentang petualangan hebat si Mois. Kira-kira si Mois itu siapa ya? Nah, di sini Kakak Anti mau menceritakan bahwa si Mois ini adalah seekor burung. Seperti apa ya kehebatan si Mois itu? Nah, suatu hari ada induk burung bersama dengan ketiga anaknya, dan ketiga anaknya ini ada di dalam sarang burung. Sarang burungnya bisa dilihat ya, ini ada di atas pohon. Si ibu burung ini mau pergi. Dia sudah berdandan dengan cantik, lihat tuh, pakai kalung. Nah, si ibu burung ini bilang sama anak-anaknya, berpesan, anak-anakku, ibu akan pergi mencari makanan. Sore baru kembali. Ingat pesan ibu ya, jangan pergi kemana-mana. Di luar sana banyak bahaya yang akan mengancam kalian. Baik, Ibu. Nah, setelah si ibu burung itu pergi, ketiga anak burung ini merasa bosan. Apalagi si burung merah yang bernama Mois. Loh, Mois, kamu mau kemana? Ibu berpesan kita tidak boleh pergi kemana-mana. Tenang saja, aku pergi tidak jauh dan tidak akan ada apa-apa. Aku akan segera kembali. Loh, adik-adik, tadi kan ibu burung sudah berpesan sebelum pergi bahwa jangan pergi kemana-mana, jangan meninggalkan sarangnya, jangan meninggalkan rumah. Tapi si Mois ini pergi jauh sekali. Dan tiba-tiba, oh tidak, tolong. Hahaha, ada makanan lezat ini. Ternyata ada seekor kucing yang besar sekali. Dan dia hendak menangkap si Mois. Oh tidak, bagaimana nasib Mois? Bagaimana ya? Kemudian ternyata ada pertolongan datang. Si ibu burung, ibunya Mois, melihat Mois dari atas dan menyelamatkan Mois. Dan pada akhirnya, Mois beserta saudara-saudaranya dapat berkumpul lagi di sarang burung. Dan Mois sangat menyesal sekali karena dia tidak taat pada perintah sang ibu. Maafkan aku, Ibu. Ternyata Ibu benar. Dan si ibu burung dengan sabar dan dengan tulus memaafkan Mois, memaafkan kesalahannya. Dan Mois berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dia berjanji untuk taat pada ibunya. Nah, adik-adik, dari cuplikan ini, lihat ya, Mois tadi tidak taat sama ibunya. Dan kemudian dia meninggalkan sarangnya. Padahal si ibu bilang, nggak boleh loh meninggalkan sarang, karena di luar itu bahaya, bagi Mois masih kecil. Seperti adik-adik ya, waktu papa mama pergi kerja, atau pergi kemana, kemudian pesan, anak-anakku, kalian jaga rumah ya, jangan pergi kemana-mana, kalian di rumah aja. Nah, tetapi ternyata kalian nggak taat di rumah, akhirnya kalian malah pergi bermain. Nah, dari ketidaktaatan itu pasti akan ada sesuatu. Jadi, kalian harus menaati orang tua kalian seperti ada di 10 perintah Allah tadi. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, salah satunya adalah menaati pesan atau perintah dari orang tua kalian. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu 10 perintah Allah, kemudian hukum kasih, dan cuplikan cerita yang sudah Kakak Anti sampaikan. Kakak Anti berpesan ya, dimanapun kalian berada, kalian tetap menjaga kesehatan. Dan selama di rumah, kalian tetap setia dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas online dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Juga selama kalian di rumah, kalian jangan lupa untuk membantu orang tua.
Jangan bersungut-sungut kalau papa mama minta tolong ya. Kemudian kalian juga senantiasa untuk berdoa, mengucap syukur, memuji nama Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bisa menjadi pelita hidup kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Anti pamit, dah. Terima kasih Kak Anti. Wah, firmannya luar biasa ya teman-teman. Memberkati sekali. Wah, luar biasa ya, memberkati sekali. Nah, sekarang kita mau ngapain nih kira-kira Mas Kita akan prakarya. Kita mau prakarya. Siapa yang bawain Adriel hari ini? Siapa yang bawain? Om Agung. Kita panggil bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Om Agung. Terima kasih Kak Santi, terima kasih Denala, terima kasih Adriel buat waktunya. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan, sudah menyanyikan. Nah, sekarang kita akan bikin satu prakarya yang bisa dibikin di rumah, bahannya ada di rumah, yang bisa kita buat sesuatu yang baru yang lebih menarik, yaitu satu televisi. Tapi televisi yang kita buat tidak perlu memakai listrik. Ya, siap? Buat? Yuk, kita bikin satu televisinya. Siap ya? Oke, siapkan bahannya. Ya, adik-adik, bahan yang kita perlukan adalah kardus kosong, kemudian 2 pipa. Ini bisa diganti dengan apapun, yang penting bulat bisa untuk ngerol. Kemudian kertas yang ada gambarnya atau yang sudah kalian warnai. Kemudian gunting, spidol, cutter, kemudian solasi. Dan kalau papa punya cat, boleh dipakai, atau cat kuas atau pewarna juga boleh ya, biar tambah menarik. Oke, siap ya? Oke. Nah adik-adik, tadi bahannya sudah kita siapkan. Kardus itu besarnya boleh terserah adik-adik yang ada di rumah saja. Nah ini kemudian kita buat model TV. Televisinya ukurannya seberapa ya? Nah ini dikotai dulu, kira-kira televisinya layarnya mau seberapa. Ini segini layarnya yang akan kita pakai untuk gambar nanti. Kemudian kita siapkan, kita buat lubang di samping-sampingnya. Ada 4 lubang yang harus kita buat, yaitu di samping kardus ya. Kalau tadi ini di depan, sekarang yang di samping. 1, 2, 3, 4. Nah ini sudah ada modelnya kan. Nah nanti televisinya ini yang sudah di kotak ini, yang bagian di kotak dalam ini dilubangi. Kemudian yang ini dibulati tadi juga dilubangi. Nah ini ya. Nah jadi dilubangi. Kemudian akan dimasuk. Nah tadi bagian-bagian yang kita tandai itu kita lubang-lubangi ya. Ada 5 lubang yang kita, nah ini ya. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah adik-adik, sekarang kalau kalian lihat televisi itu kan kadang ada tombol-tombolnya, dan nanti sini bisa dikasih tombol. Nah sudah kan. Terus televisinya sudah jadi. Nah sekarang yang akan kita lakukan adalah pewarnaan. Jadi silakan adik-adik yang punya cat dicat, yang punya kertas warna ditempeli kertas warna, juga bisa pakai koran bekas itu juga bisa. Belum pernah kan lihat televisi yang
casingnya dari koran, nah itu milikmu. Nah, tapi Om Agung mau pakai cat aja, cat warna gitu ya biar cepet. Nah itu di bagian-bagiannya dicat dulu deh. Nah dicat, oke kita cat dulu. Nah cat dulu ya. Oke ini di nah ini adik-adik sudah hitam boxnya ya. Jadi kalau kalian nggak punya cat nggak apa-apa, bisa pakai yang lain. Yang penting nanti kalau kalian ngecat harus dilambari bawahnya, dialasi nanti biar nggak kotor. Nah adik-adik, televisinya udah jadi, pernik-perniknya nanti bisa dipasang bulet-buletan itu seperti tombol-tombolnya biar tambah manis. Nah ini ditempel gini ya, tempel tombol-tombolnya nih kan. Kemudian pipa yang kita sudah siapkan tadi dimasukkan ke lubang-lubangnya. Satu, satunya lagi sini. Dua. Nah, gunanya pipa-pipa ini adalah untuk nanti ngerol gambar. Jadi gambarnya bisa dinaikkan, bisa diturunkan pakai ini, kalau naik pakai ini ya. Jadi nanti gambarnya di sini bisa diganti-ganti. Nah kemudian gambarnya adik-adik silakan disiapkan gambarnya, mau gambar yang adik-adik mewarnai atau cerita yang adik-adik suka atau foto-foto kalian nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Yang jelas bagian atasnya nanti dilem. Nah, dilem bagian atasnya biar nanti bisa ditarik ya, gitu ya. Nah, oke, nanti kita jadi bagian atasnya itu disolasi, kemudian bagian bawahnya jadi juga disolasi. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi adik-adik gambar-gambar tadi dimasukkan ke dalam box ya, yang ujung ditempel dengan solasi. Nah, kemudian yang bawah juga. Nah, adik-adik sudah selesai gini. Nah adik-adik, gambar-gambar yang sudah dimasukkan tadi dapat buat cerita tentang keluarga-keluarga kita ya. Nih anak-anak baru bergandengan tangan, percaya bahwa mereka Tuhan Yesus itu bangkit dan Ia tetap akan menuntun aku. Nah kemudian kita harus mengasihi dengan hati. Nih dia kita punya dua tangan untuk menolong mereka nih. Terima kasih Om Agung. Wah, kira-kira teman-teman siap nggak nih buat bikin prakarya? Pasti siap ya? Pasti. Pasti. Jangan lupa apa nih? Di-share, di-foto, dan di-share ke saksi kecil. Betul. Minta tolong mama papa buat di-share. Biar teman-teman yang lain juga biar tahu ya. Gitu. Oke deh. Kita akan menyanyikan pujian lagi. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Ya
dipanggil Tuhan, dijawabnya? Iya. Iya, wah iya dan amin ya teman-teman. Wah, kayaknya kita udah Selesai. hampir selesai. Sebelum selesai kita mau ngapain nih? Nah, doa penutup dulu. Kita mau doa dulu karena tadi kita buka dengan doa, kita mau tutup dengan doa. Siapa nih yang yang akan pimpin doa? Oh iya, Jaya akan membawakan doa penutup hari ini. Oke, silakan Silahkan, Jaya. Teman-teman, kita akan doa penutup pada ibadah pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu selama ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua dan berikanlah kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Demikianlah permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Makasih ya, Jaya. Jaya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Iya. Wah, terus kita mau ngapain lagi kira-kira nih? Ada yang kurang kayaknya. Oh, yang Ingetin kurang. protokol kesehatan. Ingetin protokol kesehatan biar nggak lupa ya teman-teman ya. Iya. Kira-kira protokol kesehatannya apa aja, Adriel? Jaga jarak, Jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer bisa, pakai masker. pakai masker. Betul. Jadi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman harus keluar rumah, jangan lupa jaga jarak. Betul? Betul sekali. Betul. Jangan lupa cuci tangan. Terus kalau misalnya memang nggak ada air, bisa juga teman-teman pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa yang paling penting nih, Masker. pakai masker. Wah, betul. Biar kita sama-sama Sehat. sama-sama sehat. Oke deh, kita sudah di penghujung acara ibadah sekolah minggu hari ini. Kita juga mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman semuanya. buat teman-teman semua yang sudah ikut ibadah pagi hari ini. Luar biasa loh. Terus buat siapa lagi nih? Buat yang sudah berpelayanan juga. Wah, ada siapa aja nih Nala? Ada Nea. Ada Nea. Ada Kak Anti. Ada Kak Anti yang tadi bawain firman. Ada Om Agung. Ada Om Agung juga yang bawakan prakarya. Ada Jaya. Ada Jaya juga yang pimpin doa penutup. Juga ada Adriel. Ada Adriel, terima kasih Adriel. Ada Nala juga, terima kasih Nala. Sama-sama. Terus ada Kak Anti. Santi juga. Sama-sama ya, sama-sama ya. Terus kita juga mau ngucapin terima kasih nih buat kakak-kakak sekolah minggu dan mama papa juga yang mendukung dan juga terlibat dalam ibadah sekolah minggu. Oke, kita mau tutup dengan satu pujian lagi. Bapak, terima kasih.